Mana? Mana? Aduh! Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Hello, everyone! Hello, everyone! Assalamualaikum warahmatullahi A few moments later. Halo everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Elisa Ratnasari dengan NIM 340222188. Saya Kayla Sania Natasha dengan NIM 34022201996. Dan saya Sabrina Ramasari Ismet dengan NIM 340220181. Dan saya Gilang Bagja Ramadan, NIM 340220029. Dari kelas reguler J, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Darussalam. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori praklasik perdagangan internasional dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah pertukaran dalam arti perdagangan tenaga kerja dengan barang dan jasa lainnya. Yang selanjutnya diikuti dengan perdagangan barang dan jasa sekarang saat terjadinya transaksi dengan kompensasi barang dan jasa di kemudian hari. Akhirnya berkembang hingga pertukaran antar negara atau internasional dengan aset-aset yang mengandung resiko seperti saham, valuta asing, dan obligasi yang saling menguntungkan kedua belah pihak, bahkan semua negara yang terkait di dalamnya, sehingga memungkinkan setiap negara melakukan penganekaragaman kegiatan perdagangan yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Selanjutnya, ada pun definisi lain dari perdagangan yaitu arti khusus dalam ilmu ekonomi. Perdagangan dapat diartikan sebagai proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Pertukaran yang dilakukan secara terpaksa tidak termasuk ke dalam pengertian perdagangan. Artinya, masing-masing pihak harus mempunyai kebebasan untuk menentukan untung dan rugi dalam suatu pertukaran. Menurut Sukirno, keuntungan akan diperoleh apabila suatu negara melakukan perdagangan sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Misalnya, Indonesia tidak memproduksi gandum, tetapi mereka dapat mengonsumsi gandum karena mereka melakukan kegiatan impor dari suatu negara, salah satunya adalah negara Australia. Kedua, memperoleh keuntungan spesialisasi produksi suatu barang. Yang ketiga, memperluas pasar-pasar industri di dalam negeri. Dan yang keempat, menggunakan teknologi canggih dan meningkatkan produktivitas. Teori praklasik merkantilisme perdagangan internasional. Istilah ini
pertama kali diperkenalkan oleh Victor de Riquet dan Marquis de Mirebeau pada tahun 1763 dan dipopulerkan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Ekonomi praklasik merupakan pemikiran awal tentang ekonomi sebelum ilmu ekonomi itu sendiri mendapat pengakuan sebagai cabang ilmu tersendiri. Apa yang dimaksud merkantilisme? Merkantilisme adalah suatu kebijakan politik ekonomi negara-negara imperialis dengan tujuan memupuk kekayaan berupa LM atau logam mulia. Pada praktiknya, negara-negara di Eropa berusaha memupuk kekayaan dengan meningkatkan ekspor serta mengurangi kegiatan impor dan menerapkan bea masuk. Merkantilisme belum mengenal konsep keunggulan komparatif sebagai penentu pola perdagangan dan karenanya juga mempengaruhi struktur produksi dan distribusi pendapatan. David Ricardo mengungkapkan bahwa keunggulan komparatif adalah teori yang menyatakan bahwa barang yang memiliki nilai kegunaan pasti juga memiliki nilai penukaran. Boleh juga dikatakan bahwa periode merkantilisme merupakan transisi menuju pemikiran klasik yang dimotori oleh Adam Smith. Adam Smith yang melihat betapa pemikiran kaum merkantilisme cenderung akan membawa petaka bagi masyarakat di dunia. Alasannya adalah karena konsep kesejahteraan dan mazhab merkantilisme didasarkan kepada kekayaan yang dinilai dari banyaknya stok emas yang dimiliki suatu negara. Stok emas tersebut diperoleh dari surplus perdagangan. Maka tak mengherankan jika hanya orang-orang yang memberikan kontribusi kepada surplus perdagangan saja yang dianggap sebagai produktif. Basri 2010. Selanjutnya, kebijakan merkantilisme yang masih dijalankan oleh banyak negara ialah dalam bentuk neo-merkantilisme, yakni kebijakan proteksi untuk melindungi dan mendorong ekonomi industri nasional dengan kebijakan tarif atau tarif barier dan kebijakan non-tarif barier. Kebijakan tarif barier biasanya dilakukan dengan menggunakan countervailing duty, bea anti-dumping, dan surcharge. Ide pokok merkantilisme yaitu pertama, suatu negara atau raja akan kaya atau makmur dan kuat bila ekspor lebih besar daripada impor. Kedua, surplus yang diperoleh dari selisih atau ekspor neto yang positif diselesaikan dengan pemasukan logam mulia dan perak dari luar negeri. Tiga, pada waktu itu emas dan perak digunakan sebagai alat pembayaran sehingga negara atau raja yang memiliki logam mulia yang banyak akan kaya, makmur dan kuat. Keempat, logam mulia yang banyak tersebut digunakan untuk membiayai armada perang guna memperluas perdagangan luar negeri dan penyebaran agama. Yang kelima, penggunaan armada perang untuk memperluas perdagangan luar negeri diikuti dengan kolonisasi di Amerika Latin, Afrika, dan Asia pada abad 16-18. Pak Dedi, lihat si Caca yang kaya. Cakep. Pak Dedi, lihat si Caca yang kaya. Cakep. Suka pamer, diupload ke status. Cakep. Terima kasih teman-teman semuanya. Bu dosen izinkan kami dapat nilai 100. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.